Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas part ke-6 dari materi kimia yang selalu muncul di UTBK. Yuk langsung disimak videonya ya adik-adik, semoga bermanfaat. Oke, materi kimia selanjutnya yang selalu muncul di UTBK adalah pH larutan. Nah, untuk pH ini, tipe soalnya ada beberapa ya. Ada yang cuma terdiri dari satu larutan, terus ditanya nilai pH-nya berapa. Tapi ada juga yang soalnya itu mencampurkan beberapa larutan, terus ditanya juga pH-nya berapa. Untuk yang campuran juga nantinya ada yang jadinya buffer, ada yang jadi hidrolisis, atau jadi yang lain. Pokoknya tergantung komposisi campurannya itu apa aja. Nah, jadi sebelum ke situ kita harus tahu dulu ya, kita analisis dulu setiap senyawa itu terdiri dari apa aja. Sifatnya tuh kuat atau lemah. Jadi pertama kita hafalin dulu senyawa-senyawa yang sifatnya kuat ya. Pertama ada asam kuat. Asam kuat itu ada HCl, HBr, ada HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Oke, ini asam kuat ya. Terus kalian hafalin juga basa kuat. Nah, untuk basa kuat, yang termasuk basa kuat itu adalah hidroksida dari golongan 1A dan golongan 2A. Oke, untuk golongan 2A-nya itu kecuali Be ya, karena Be itu sifatnya amfoter. Nah, jadi senyawa-senyawa ini tuh yang sifatnya kuat. Selain ini berarti sifatnya lemah ya. Yuk langsung kita coba perhatikan tipe soal yang pertama. Oke, di soal ini diketahui ada dua larutan ya. Di sini diketahui ada 300 ml larutan NaOH 0,1 molar. Ini ditambahkan 200 ml CaOH 2 kali 0,05 molar. Oke, kita perhatiin dulu senyawa-senyawa atau larutannya. Pertama NaOH. NaOH itu Na, logam Na itu tadi golongan 1 ya, berarti sifatnya basa kuat. Terus ada CaOH 2 kali. Ca itu golongan 2A, berarti CaOH 2 kali juga sifatnya basa kuat ya. Nah, karena ini sifatnya sama-sama basa, nah kalau sifatnya sama, basa ditambah basa, ini nggak akan bereaksi ya. Ini tidak bereaksi. Kenapa? Karena nggak akan terbentuk zat baru. Nah, karena nggak bereaksi, berarti gimana cara nentuin pH campurannya? Nah, tinggal kita hitung aja konsentrasi campurannya ya, karena sifatnya sama. Jadi untuk menentukan pH campuran dari senyawa yang sifatnya sama, kita tinggal hitung konsentrasi campuran. Jadi sama kayak nentuin molaritas campuran ya, hampir sama. Oke, karena ini basa berarti yang kita cari itu konsentrasi OH- campuran. Rumusnya sama dengan M1 dikali V1, tapi dikali valensi ya, jangan lupa. Dikali valensi basa yang pertama, ditambah M2 kali V2 dikali valensi basa yang kedua, dibagi volume total. Oke, rumusnya ini ya. Kalau senyawanya asam kuat tambah asam kuat juga rumusnya sama kayak gini, tapi berarti jadi konsentrasi H+ campuran. Rumusnya sama ya. Oke, kita masukkan nilainya, berarti konsentrasi OH- campuran itu sama dengan M1-nya diketahui 0,1 dikali volume 1-nya 300 ml dikali valensi 1. B itu valensi ya, jumlah OH- pada basa. Berarti NaOH itu kan OH-nya 1. Jadi valensinya 1. Ditambah M2-nya diketahui 0,05 dikali volume 2-nya diketahui 200 dikali B2 valensi 2-nya dalam CaOH 2 kali OH-nya ada 2 ya, berarti valensinya itu 2 per volume total, berarti 300 ditambah 200. Oke, tinggal kita hitung, berarti sama dengan 30 ditambah 20 per 500 sama dengan 50 dibagi 500 atau sama dengan 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1. Oke, udah dapet nilai OH-, kita ubah ke pOH ya, berarti min log konsentrasi OH-. Min log 10 pangkat min 1 itu nilainya 1. Karena yang ditanya pH, berarti pH itu kan 14 dikurangi pOH. Berarti 14 dikurangi 1, hasilnya sama dengan 13 ya. Berarti untuk soal ini jawabannya yang E. Oke, jadi seperti itu ya caranya untuk menentukan pH campuran dari senyawa yang sifatnya sama. Oke, kita lanjut ke tipe soal selanjutnya.
Nah, di sini masih sama ya, ada beberapa larutan dicampurkan, terus di sini ditambah air juga. Yang ditanya pH-nya berapa? Pertanyaannya tuh sama, ditanya pH-nya berapa. Oke, langkah pertama sama, kita tentuin dulu, kita analisis dulu senyawanya tuh termasuk apa aja. Di sini ada amonia sama HCl. Oke, amonia karena di sini dia punya nilai Kb, kalau punya nilai K dia pasti lemah ya. Berarti amonia itu sifatnya basa lemah. Terus kalau HCl tadi ada di daftar yang tadi ya, yang 7 tadi itu termasuk asam kuat. Nah, karena di sini sifatnya beda, asam sama basa. Nah, kalau asam ditambah basa itu bakal bereaksi ya. Jadi di awal kita buat dulu nih persamaan reaksi asam tambah basa. Berarti HCl ditambah NH3, hasilnya adalah NH4Cl. Oke, ini jangan lupa disetarakan ya, karena untuk soal ini reaksinya udah setara. Berarti langkah selanjutnya kita cari mol. Oke, di sini karena diketahuinya molar sama volume, berarti buat nyari molnya itu tinggal dikalikan ya, M dikali V. Oke, kita hitung dulu mol untuk amonia. Berarti volumenya 250 mili, molaritasnya 0,1. Berarti molnya itu 25 milimol. HCl-nya juga sama ya, 250 mili, 0,1 molar. Berarti 25 milimol juga ya. NH4Cl-nya belum ada. Nah, karena preaksinya molnya diketahui dua-duanya, berarti kita tentukan dulu mana preaksi pembatas ya. Kita buat dulu MRS. Nah, di stoikiometri kemarin kan udah dijelasin ya, nentuin preaksi pembatas itu lihat dari mol per koefisien yang paling kecil. Jadi di sini kan 25/1 sama 25/1 sama nilainya ya. Kalau nilainya sama berarti habis dua-duanya. NH4Cl-nya karena koefisiennya sama-sama 1, berarti molnya juga sama ya, 25 milimol ya. Berarti sisa NH4Cl-nya 25 milimol. Nah, sekarang kita tentukan nih, di sisanya itu ada apa aja. Nah, asam sama basanya habis ya, habis dua-duanya ya. Dan di akhir itu tinggal sisa garam. Nah, kalau di akhir cuma sisa garam atau ada garam sama air, berarti itu masuknya ke hidrolisis garam ya, hidrolisis. Berarti ini tipe soal hidrolisis. Nanti rumus yang kita pakai adalah rumus hidrolisis. Oke, kita lanjut nih ke rumus hidrolisis. Nah, jangan lupa kalau hidrolisis garam, itu sifat larutannya tuh ditentukan oleh yang kuat ya, kalau hidrolisis. Sifat itu ikut yang kuat. Nah, karena di sini yang kuatnya itu asam, tadi yang kuatnya itu HCl ya. Nah, berarti sifatnya jadi asam. Oke, karena sifatnya asam, berarti yang kita cari H+ ya. Oke, kita tulis rumusnya H+ untuk hidrolisis. Konsentrasi H+ itu rumusnya sama dengan akar KW per KB dikali molaritas garam dikalikan valensi. Oke, ini rumus untuk hidrolisis garam yang sifatnya asam. Kalau basa tinggal ganti aja OH- ya. Nah, di sini molaritas garam itu kan molar itu sama dengan mol per volume ya. Nah, mol yang dipakai itu mol sisa, mol garam pada saat sisa. Nah, volume yang dipakai itu adalah volume total ya, volume total larutan-larutan setelah dicampur berapa. Nah, terus di sini juga ada valensi. Nilai valensi di sini adalah dilihat dari jumlah ion lemah yang terdapat pada garam. Ion yang berasal dari senyawa yang lemahnya ya. Oke, ini datanya udah lengkap ya, tinggal kita masukkan ke rumus. KW-nya tadi, KW itu tetapan kesetimbangan air, nilainya 10 pangkat min 14 ya. Oke, kita masukkan nilainya, berarti konsentrasi H+ sama dengan akar KW-nya tadi 10 pangkat min 14 tetapan per KB-nya diketahui ya, 10 pangkat min 5 dikali molaritas garam, tadi jangan lupa ya, mol dibagi volume total, berarti mol sisanya itu kan 25 milimol dibagi volume totalnya, kita jumlahin semua ya, berarti 250 mili tambah 250 mili, nah di akhir ditambah air lagi ya, nah karena ditambah air lagi berarti ditambah lagi sama 500 mili dari volume air, berarti totalnya jadi 1000 ya. Dikali valensinya jumlah ion lemah pada garam, NH4-nya ya yang lemah, karena NH4-nya di sini jumlahnya 1 berarti dikali 1. Tapi kalau misalnya garamnya NH4 2 kali SO4 misalnya, berarti valensinya 2. Pokoknya lihat dari jumlah ion lemahnya ya.
Oke, tinggal kita hitung berarti sama dengan akar 25 dikali 10 pangkat, jadi 10 pangkat min 12 ya. Oke, kita akarin berarti jadi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti nilai pH-nya min log 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti sama dengan 6 min log 5. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya ini masih sama ya. Di sini ada beberapa campuran, ada HCOH dicampur sama NaOH, terus dicampur lagi sama HCl. Pertanyaannya masih sama, ditanya nilai pH-nya berapa. Oke, berarti kita tentukan dulu ya, soal ini tuh termasuk ke buffer atau ke hidrolisis atau yang lain. Berarti di awal kita tentukan dulu sifat-sifat dari larutan yang diketahui, apakah dia asam atau basa, sifatnya kuat atau lemah. Oke, HCOOH di sini diketahui ada Ka. Berarti kalau punya nilai K tadi sifatnya lemah ya. Jadi HCOOH itu asam lemah. Terus NaOH, Na itu tadi golongan 1 sifatnya kuat. HCl itu juga sifatnya asam kuat ya. Nah, pertama kan yang dicampurkan itu adalah HCOH sama NaOH. Jadi pertama kita buat dulu reaksi ini ya, reaksi asam basanya. Oke, berarti reaksinya itu HCOOH ditambah NaOH menjadi HCOONa. Oke, jadi asamnya itu ngelepasin H+, basanya ngelepas OH-, ngebentuk H2O ya. H+ sama OH- itu ngebentuk H2O. Oke, ini reaksinya udah setara ya, jumlah kiri sama kanannya udah sama. Kalau belum berarti jangan lupa setarakan. Nah, langkah selanjutnya kalau udah setara kita cari mol ya. Karena diketahuinya molar sama volume, berarti buat nyari molnya dikali ya. 100 ml 0,2 molar, berarti HCOOH-nya itu 20 milimol. NaOH-nya 100 ml 0,1 molar, berarti molnya itu 10 milimol. Oke, untuk produknya belum ada ya. Nah, karena reaktannya diketahui dua-duanya, berarti kita harus tentukan dulu reaksi pembatas. Oke, nentuin reaksi pembatas sama kayak tadi ya, tentuin yang mol per koefisiennya paling kecil. Oke, di sini 20/1 sama 10/1 itu lebih kecil yang 10/1 ya. Nah, berarti yang bakal habis itu adalah NaOH, atau yang jadi reaksi pembatasnya itu adalah NaOH. Berarti untuk menentukan mol lain pada saat bereaksi, patokannya itu lihat dari NaOH ya, karena koefisiennya semuanya sama, berarti mol yang bereaksinya juga semuanya sama ya, 10. Oke, berarti sisa HCOOH-nya 10 milimol, HCOONa-nya 10 milimol, H2O-nya juga sisa 10 milimol. Oke, sekarang kita lihat di sisa ini ada apa aja ya. Kalau yang tadi kan habis dua-duanya ya. Nah, kalau di sini asam lemahnya ini masih ada sisa. Masih ada sisa asam lemah. Terus di kanannya ada sisa garam. Nah, kalau ada sisa asam lemah sama garam, berarti itu akan ngebentuk buffer ya. Oke, kita bahas dulu tentang buffer. Nah, untuk buffer atau larutan penyangga, yang menentukan sifat larutannya itu adalah dari senyawa yang lemah ya. Jadi sifatnya ikut yang lemah untuk buffer. Jadi beda kalau tadi hidrolisis sifatnya ikut yang kuat, kalau buffer ikut yang lemah. Nah, karena di sini yang lemahnya HCOOH atau asam, berarti untuk kelarutan ini sifatnya jadi asam ya. Karena sifatnya asam berarti yang kita cari H+. Nah, rumusnya untuk buffer asam itu kan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikalikan valensi. Nah, kalau larutan campurannya cuma 2 yang tadi, berarti rumusnya kan sampai sini. Tapi untuk soal ini tuh, ke dalam larutan penyangga ini tuh ditambah lagi HCl. Nah, jadi untuk soal buffer yang ke dalam buffer itu ditambah lagi larutan asam atau basa, rumusnya kita tambahin sedikit ya. Nah, jadi untuk buffer yang ditambah asam atau basa, rumusnya dari rumus buffer yang tadi, kita tambahin sesuai yang ditambahin tuh sifatnya sama atau beda. Nah, untuk soal ini, buffer asam ditambahkan HCl. HCl itu sifatnya asam ya. Nah, kalau sifatnya asam, sifatnya sama, itu berarti kalian kasih tanda positif atau dijumlahin. Mol asam ditambah senyawa asam yang ditambah. Nah, untuk mol garamnya, karena di sini garamnya itu garam basa, HCOONa dari Na dari basa kuat. Nah, basa ditambah asam itu kan sifatnya beda. Nah, berarti di sini tandanya kalian tulis negatif. Yang di atas ditambah mol asam, yang di bawah dikurangi mol asam ya, dikurangi mol HCl-nya. Oke, jadi tambahannya di situ ya. Tambahannya di situ. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditambahinnya sifatnya basa.
Nah, berarti tinggal lihat sifatnya ya. Mol asam ditambah basa berarti beda sifat dikurang. Kalau yang bawah garam basa ditambah basa, sifatnya sama berarti yang bawahnya yang positif. Pokoknya sesuaikan sama sifat yang ditambahinnya sama atau beda. Kalau sama ditambah, kalau beda dikurang. Oke, poinnya di situ ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan nilainya ya. Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali mol asam sisanya itu 10 milimol ditambah HCl sama sifatnya ya, berarti ditambah mol HCl, mol asam 10 mili 0,1 molar berarti 1 mol, 1 milimol ya. Berarti 10 ditambah 1 milimol per mol garamnya 10 milimol. Oke, di sini garam basa ya, garam basa ditambah HCl, ditambah asam, berarti sifatnya beda, berarti tandanya negatif ya. Min 1 milimol dari HCl. Oke, tinggal kita hitung berarti 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali 11 per 9. Oke, 1,8 sama 9-nya kita coret ya, berarti 0,2. 0,2 dikali 11 itu 2,2 dikali 10 pangkat min 4. Oke, dapat H+-nya ya, berarti ngubah ke pH-nya tinggal min log konsentrasi H+. Min log 2,2 kali 10 pangkat min 4. Atau sama dengan 4 min log 2,2. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya yang A ya. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan pH campuran dari beberapa larutan ya. Oke adik-adik, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.